Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hukum, serta kebijakan-kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan dan implementasi Pancasila sangat penting bagi generasi penerus bangsa, khususnya bagi para mahasiswa yang kelak akan menjadi bagian dari pembuat kebijakan dan pemimpin bangsa. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketatanegaraan, Pancasila berfungsi sebagai yang pertama, dasar negara, sebagai landasan ideologi dan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, pandangan hidup, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, cita-cita negara, menjadi pedoman dalam mencapai tujuan negara seperti melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan. Dan yang terakhir itu, pemersatu bangsa, menyatukan keragaman bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijaksanaan negara. Nah, bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Di mana Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sebelum disahkan, gagasan tersebut melalui beberapa tahapan perbaikan dan pembahasan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI dengan perubahan pada sila pertama agar lebih mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Proses ini menunjukkan komitmen para pendiri bangsa untuk menemukan nilai-nilai yang dapat mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam kerangka negara yang baru lahir. Apa peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, artinya setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan politik, hukum, dan sosial. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR yang menjadikan Pancasila sebagai landasan bagi segala kebijakan dan keputusan politik. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan sistem pemerintahan Indonesia? Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima yang tercermin dalam program-program pemerintahan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dalam bidang politik, sila keempat menggarisbawahi pentingnya prinsip musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan, sehingga lembaga legislatif dan eksekutif berusaha menerapkan prinsip partisipasi dan kebersamaan dalam setiap kebijakan publik yang diambil. Pancasila juga diterapkan dalam upaya menjaga persatuan nasional yang terlihat dari kebijakan yang berusaha merangkul keberagaman melalui pendekatan kebijakan yang inklusif. Apa saja sih kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di era globalisasi? Di era globalisasi, penerapan Pancasila menghadapi tantangan dari nilai-nilai liberalisme, kapitalisme, dan individualisme yang datang dari luar negeri. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga relevansi Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan politik yang mendorong liberalisasi pancar dan individualisme, yang seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat. Di bidang politik, korupsi dan
pragmatisme politik seringkali menjadi penghalang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perubahan sosial akibat teknologi dan modernisasi juga memberikan tantangan dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tetap diterima dan diterapkan oleh generasi muda. Nah, bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi Pancasila dalam kehidupan bernegara di Indonesia? Untuk memperkuat posisi Pancasila dalam kehidupan bernegara, upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan harus terus dilakukan. Pemerintah perlu mengintegrasikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak dini, agar generasi muda memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguatan lembaga-lembaga negara yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, demokrasi yang berkeadaban, serta persatuan bangsa. Gerakan-gerakan sosial yang menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.